Kali ini kita akan memberi tips bagaimana cara membetulkan atau mereparasi body deck yang bukan hanya pecah tapi berlubang, ya kelihatan lubang. Kita akan memberi tutor sederhana untuk teman-teman pemula, ya. Untuk yang senior mungkin sudah tidak membutuhkan ini. Bagi yang memiliki deck habis laka, jatuh atau apa, itu daripada beli, kita bisa perbaiki sendiri, ya, dengan cara menembelnya. Oke, langsung saja. Sebelum kita menembel, pastikan dulu ini bahan apa. Untuk deck motor itu ada dua jenis, ya teman-teman. Ada yang bahan ABS dan ada bahan yang PP. Kalau ini jenisnya PP karena ini plastik. Bedanya apa? Bedanya kalau PP itu asli bawaan motor tidak dicat, asli warna hitam, ya, asli warna hitam. Ada yang bilang Pegasar, ini plastik. Kalau yang dari pabriknya itu dicat, bisa dipastikan itu bahan ABS. Langsung saja, alat-alat yang kita dibutuhkan itu sederhana, cuma solder, kawat, ya. Juga kita cari deck bekas yang sejenis dengan ini. Ya, tadi bahannya PP, kita cari deck bekas ini, kita sudah siapin. Ini bekas fleksil depan, ini banyak PP juga, bukan ABS, karena ini dari pabriknya tidak dicat. Kelihatan sekali ya, karena ABS itu lentur dia. Bukan, maaf, bahan PP itu lentur. Gitu. Oke, langsung saja kita siapkan peralatan. Nah, pertama-tama kita nyalakan dulu atau kita colokkan dulu ini soldernya. Solder yang proper untuk ini itu ya minimal di atas 50 watt lah ya. Ini kita pakai 60 watt untuk memanaskan lebih cepat. Meskipun bisa pakai, kalau memang teman-teman punya baterai kecil ya bisa, cuman memang lebih lama gitu ya. Sambil nunggu ini panas, sambil menunggu soldernya panas ya teman-teman, kita bisa siapkan bahan tambahnya, bahan yang sama jenis dengan itu, cukup kita gunting saja. Kita hati-hati jika kecilnya selesai. Gunting bisa gergaji besi atau gergaji apapun, cover juga bisa. Ini ciri-cirinya ya, kalau plastik itu alat ya, kalau ABS langsung plek patah, kalau plastik ya alat. Kalau PP ya, PP itu alat. Nah, nanti kita pasang, kembalikan saja tempatnya. Kita minggirkan dulu kopinya supaya tidak tersenggol. Pertama-tama kita paskan dulu kebutuhan untuk mengisinya itu berapa. Bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan cara kita isi, kita sesuaikan ukurannya, bisa dimasukin ya, kurang lebih saja, tidak harus persis, karena nanti pun akan terdapat kita pakai gunting galvalum karena ini kuat sekali ya, kuat besinya, guntingnya tidak perlu dengan tenaga yang ngoyo. Ini bisa, ini taman paten gunting galvalum cukup seperti ini. Ada posisinya,
tadi lupa. Tuh, roda sudah mulai memanas. Roda sudah mulai memanas. Oke ya, langsung saja. Gimana pandangannya ya? Kayak ada nggak sedikit. Oke, kita sudah mulai memanas seperti ini. Dan jangan lupa perhatikan keselamatan, kita hati-hati bagaimana cara mengoperasinya, kita harus hati-hati ya. Kita pilih bagian ini. Pertama kita kunci dulu, kita alaskan bagian. Mungkin ada yang bertanya teman-teman, kenapa nggak pakai alpek aja sih bang? Ya, secara umum orang akan berpikir gitu ya, pakai lem Korea udah. Bahan ini teman-teman tidak bisa dilem Korea karena ini bahan tidak bisa rekat dan lem Korea. Kunci sudah terkunci, tinggal kita atur sebelah sini. Oke, kita pause dulu, kita ya, tadi kita percepat ya teman-teman supaya tidak kelamaan prosesnya. Nah ini sudah terpanaskan semua. Untuk membuat ini jadi kuat atau supaya sambungan ini kuat teman-teman, itu kedua sisi, kedua bagian tadi harus sama panas atau benar-benar terpanaskan dengan baik. Tidak cuma tidak hanya meleleh, tapi benar-benar kedua sisi itu panas, terlelehkan dan saling apa ya terkait, atau kedua sisi itu benar-benar menyatu, tidak melebur jadi satu. Sistemnya nggak beda sama alas besi ya. Nah, seperti ini kita bisa rapikan. Kita tidak bisa mengandalkan pengaplasan ya, pengaplasan itu hanya apa, menghaluskan dalam persentase kecil. Kita tidak bisa, kalau masih manjul tinggi itu kita akan susah. Sebaiknya kita ratakan dengan memanaskan secara merata seperti ini, dan nanti kita ambil di sisi baliknya juga. Nah, ini tidak kita tekan, kita ambil, kita lihat bagian belakangnya. Nah, belakangnya juga kita ini sampai lagi. Oke, ada lagi tips untuk menambah kekuatan sambungan ini dengan cara apa? Ada lagi ya, dengan cara menambahkan kawat. Nah, tadi kawatnya jatuh teman-teman, ini dia kawatnya. Ini fungsinya untuk memberi rangka di dalamnya dengan cara disiksa gini aja teman-teman, kayak spiral gitu. Kita terangkan di dalamnya seperti ini, bisa terlihat ya, seperti ini. Ini menambah kekuatan supaya di dalamnya itu ada tulangan gitu ya. Nah seperti ini. Oke, ini kita taruh lagi. Sebetulnya tidak apa-apa, ini hanya untuk lebih kuat saja, tapi ini harus tertanam di dalam. Kalau tidak tertanam ya percuma. Ya, jadi seperti ini. Nah, sudah tertanam kawatnya ya.
Oke, kita tinggal merapikan luarnya saja. Yuk kita rapikan. Nah, jadilah seperti ini saudara-saudara dan teman-temanku sudah terkoreksi semua, sudah tersambung ya. Tinggal kita nanti meletakkan menggunakan amplas kasar dulu. Belakangnya juga rapi. Masih agak terdalam. Ini kuat. Oke, kita akan lanjutkan proses pengamplasan. Selanjutnya kita proses pengamplasan ya teman-teman. Kita pakai amplas kering aja, ukuran berapa ini nggak apa 100 atau berapa. Yang penting kasar aja dan proses kering saja supaya langsung terlihat hasilnya. Jadi sebisa mungkin pas posisi pas proses pengisian tadi ya seminim mungkin apa ketidakrataannya. Kalau terlalu ngejendol gitu ya, itu akan susah diamplas karena bahannya lihat tidak seperti bahan ABS yang diamplas dia langsung terkikis. Ini setengah. Dan untuk tahap terakhir sebelum finishing kita bisa rapikan sedikit dengan menggunakan pemanas lagi, solder atau heater juga boleh, karena bahan ini kalau diamplas tidak bisa klimis ya, tidak bisa halus, dia akan berserabut atau jadi keriting, kriwil-kriwil gitu ya. Jadi kita haluskan kriwil-kriwilnya dengan menggunakan pemanas lagi seperti ini jadinya. Ini misalnya tanpa dicat sudah cukup, karena kalau mau dicat pun pakai cat khusus yang untuk plastik ya. Gini teman-teman, selesai ya. Jadi belakangnya biarin aja nggak apa-apa. Oke, sekian tutorial sederhana untuk penghobi pengecatan, untuk pemula, adik-adik, teman-teman semua yang pengen mencoba sendiri memperbaiki dek motornya yang pecah. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.